Kami berada di Masjid Al-Muhajirin, Perum Bukit Waringin, Bojonggede. Alhamdulillah para tokoh agama, tokoh masyarakat, para DKM dan para alim ulama, sesepuh kami mendukung, membela, menjaga Masjidil Aqsa atas nama Masjid Al-Muhajirin untuk Gaza. Takbir! Takbir! Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Merdeka, merdeka, merdeka. Israel, Israel. Takbir. Takbir. Suatu ketika Ustaz Abdul Somad sedang isi tausiah, tiba-tiba ada pertanyaan di dalam kertas. Bunyi pertanyaannya, Ustaz, kenapa Palestina sampai hari ini belum diselamatkan oleh Allah? Padahal sudah berpuluh-tahun. Tidak kurang kalau Islam berdoa, tidak kurang kalau orang soleh berdoa, tidak kurang kalau orang di Multazam di muka aman berdoa. Kenapa sampai hari ini belum diselamatkan Palestina? Ustaz Abdul Somad menangis. Kemudian dia jawab, ini pertanyaan juga pernah aku tanyakan kepada Tuhan ketika di Mesir. Ya, yang ini baik. Ini pertanyaan kata Ustaz Somad pernah aku tanyakan ketika aku sekolah di Mesir. Apa jawaban guru aku? Sebenarnya Allah sengaja kamu menyelamatkan Palestina karena Allah ingin memasukkan orang Islam ke dalam surga. Itu ujiannya ternyata untuk kita. Kalau mereka punya simbol, punya visi, punya satu kalimat, kalimat maut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu dari kecil dididik oleh orang tua. Di Depok ada orang kaya raya seorang dokter, orang tua yang dokter, berusaha suaminya apa miliaran dengan usaha dia menangis di anak kecil di Gaza Palestina. Sampai rumah kayunan dia katakan dengan saya ketika kami angkat ke Depok, Pak Ustaz, bisakah aku ambil anak itu? Berapapun bapak ke Indonesia, usiakan 200 miliar anak itu untuk bapak ke Indonesia. Tidak akan di sini. Saya katakan yang mau kayak gini bukan hanya sendiri, yang minta itu sudah dari luar. Cuma sampai hari ini belum ada satu pun yang dapat untuk anak kesini. Ini apa sedang itu keluarga sudah mereka hanya bisa bertahan hidup karena keluarganya sudah berjalan. Apa jawaban saya buatnya? Sudah ribuan orang yang minta, kamu hanya itu. Tapi mereka berkata yang membuat saya yang kita bisa menentukan kami kalau pergi dari sini, kalau ingin kaya, kalau ingin memang dari dulu yang minta kami. Pernah orang Israel orang Yahudi bertawarkan dengan kamar Palestina, mereka akan dibeli anak dan rumah. Siapa yang mau jual 1 juta 10 miliar? Tapi kami katakan kami itu berterima dengan Allah dan Rasul. Kami tidak mau menilai kami mati, menilai juara kami diambil dari mana kami berkhianat kepada Islam. Apa kata mereka? Orang tua kami sampaikan, Ishhadman maut syahidan. Nah, jangan kau tinggal tempat ini. Jangan kau pergi dari tempat ini kecuali kalau kau berdakwah ke dunia. Setelah berdakwah pulang lagi. Sebab kenapa? Kita adalah mewakili umat Islam seluruh dunia. Hidup mati, hidup mulia atau mati syahid. Dari pertanyaan Ustaz Abdul Somad yang telah dijawab oleh beliau tadi sangat sesuai seiring dengan hadis Rasul dan sejarah peperangan. Nabi setiap kali berangkat perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain, setiap kali perang Nabi tidak akan memulai perang sebelum diberitahukan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Ayo, mereka ini mau mati. Kalau mereka hidup pulang dari peperangan, mereka mulia hidupnya. Kalau mereka mati syahid, ini tidak dibawa mereka ini. Ini semua datang berbuat datang ya Rasulullah. Ini ada secercah ini yang tak punya harga. Cuma ada secercah ini. Kalau mereka bisa menentukan muka merasa datang orang macam ada yang tidak punya harga sama sekali Rasulullah. Apa yang semua cuma hanya bisa makan itu dari orang yang tak punya apa-apa. Silakan kita Nabi berdoa. Datang ke masjid Allah mengizzat seorang muslimin. Allah mengizzat setiap tolong oleh Allah. Muliakan orang Islam.
paling kecil kita rumah. Tapi kalau kita punya sebagai rezeki Bapak Ibu, hantarkan rezeki kita. Sesungguhnya mereka ini mengajak kita berbondong-bondong masuk surga. Itu ayat tentang peperangan. Wasari'u maghfiratan min rabbikum. Akhir ayatnya wajadna tu'arudha sama wa atu'allah mu'iddat lil muttaqin. Allah itu telah menyediakan bagi kalian surga. Itulah ayat yang dibacakan sesuatu itu. Allah itu telah menyediakan kalian surga. Kita Bapak Ibu, mungkin kita doa kalau ada sebagai rezeki kita, silakan nanti untuk kita bersama-sama memberikan surga kepada mereka. Ibu, karena terakhir mungkin tadi beliau membahas Indonesia masih belum lulus, yang disampaikan beliau terakhir tadi yang meninggal dunia lebih daripada 32 orang yang mati syahid, yang sudah meninggal. 5 orang itu pasukan Hamas maupun pasukan belum ditemukan. Masih belasan orang juga masih belum bisa ditemukan. Karena di sana kalau butuh bangunan, mereka akan mencari jenazah itu adalah alat seadanya mereka berpindah. Sehingga 3 hari baru ketemu 2, setelah diajukan betul seminggu baru ketemu 3. Dan masih banyak yang belum ditemukan. Yang sudah terdeteksi yang tertulis itu 32 lebih. Keadaan di sana sekarang Bapak, sengaja orang Yahudi mengajukan bangunan itu, katakan mereka. Bapak menerima pesan bangunan itu bisa dipakai. Kenapa trik yang dipakaikan Yahudi dalam Allah itu? Karena mereka tahu sekarang ini akan datang musim dingin. Dengan mengajukan bangunan, orang itu akan banyak mati kalau pada kedinginan. Ternyata betul Bapak, dari awal Ramadan tidak terhitung banyak anak-anak mati karena kedinginan. Musim dingin di sana, kalau kita di luar beku pagi itu sudah kami hidup darah kita sudah mengalir mati. Yang banyak mati kedinginan. Dulu mereka masih punya bangunan, mereka bisa berteduh dalam ruangan untuk ada ruangannya itu untuk menghindari musim dingin. Ya sekarang bangunan ada lagi 1,3 juta jiwa hidup kalau ada di bawah tangga rumah, hidup saya dari rumah sakit bisa mampu, listrik sudah tidak bisa hidup lagi di sana, aliran internet sudah tidak bisa lagi di sana. Penderitaan yang sangat belum menangis ketika beberapa hari yang lalu dikirim foto dari Taman Mesir, itu melihat keluarganya kecemburuan yang nampak lagi, nampak cemburuan. Saya katakan bagaimana keluarga kalian bisa berkata? Ternyata sumbangan benar dari pasca sudah banyak. Selalu dipersulit oleh orang yang begini. Untuk masuk semangat, untuk pakai ini dia terakhir, terpaksa dijatuhkan dan pesawat betul. Itu kata itu pun seadanya. Agar turunnya juga yang utama dibuka oleh yang kata pemerintah itu sengaja orang yang begini supaya makanan dia masuk musim dingin nyampe mereka mati kedinginan dan kelaparan. Itu maksud oleh itu ngomong apa yang harus kita lakukan untuk bertahan sekarang, untuk bertahan hanya bisa menarik daun-daun ini saya katakan cuma seperti itu bertahan. Mereka kita tetap makan. Ya, saya bingung mau bagaimana lagi keluarga. Kemudian binatang sekitar. Ada kalian ada cicak ada kadang di bapak-bapak itu bersedekah untuk anaknya dulu pada bapaknya kita butuh. Kalau hari ini kita berpuasa tidak pernah makan kita punya, kita sambut makan kita banyak, kita ibadah bisa tenang, tarawih bisa tenang, mereka tarawih di sana di jalan. Tiba-tiba ada bom di belakang, tak baik-baik. Penderitaan itu ibu bapak ujian kepada kita umat Islam. Sebagaimana yang saya katakan bersama, sebenarnya Allah ini membimbing kita ke dalam surga Allah. Itulah maksud daripada pertahanan terakhir menurut asli dalam hadis menurut Allah banyak kali ulama. Hari ini Subhanahu wa taala, alhamdulillah salah satu jalan keluar kita sekarang terima, salah satu jalan keluar kita adalah alhamdulillah Yayasan Al Aqsa betul betul sudah kerjasama dengan Bank BSI dan Bank Mandiri. Ya, Bank BSI dan Bank Mandiri. Alhamdulillah ini sudah kerjasama. Jadi kalau kita transfer dari sini maka langsung ke Gaza sana. Atau kalau beliau transfer langsung ke sana. Jadi bagaimana di sana nanti itu ada 2 mata uang yang dibuka. Pertama dolar, yang kedua syakir. Dolar punya orang Amerika, syakir ini punya orang Israel. Itu punya mata uang. Dengan mata uang ini mereka bisa memasukkan untuk gabung atau tim sementara untuk bisa bertahan. Dia roti satu keluarga seperti ini
Palestina dan Mandiri atas nama Yayasan Al-Aqsa terpanggil pada hari ini Bapak Ibu, kita ingin mencatat nama kita, nama kedua orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita doa bersama untuk orang tua kami, orang tua masjid, ada dengan dia bisa memberikan ilmu kepada cucu kita. Pada ini mudah-mudahan bisa mencetak pemahaman kita dari sini. Mohon terima secara simbolis. Takbir. Mudah-mudahan ini secara simbolis nanti sisanya kita membawa ada tim kita yang bawa ke sini ya supaya diterima. Mudah-mudahan dengan perbuatan ini anak kita cepat memaafkan doa keinginan beliau seperti cita-cita anak cucu kita. Kemudian rasa mahabbah, rasa cinta beliau kepada Masjid Al-Majid, beliau kasih semangat dan kenangan yaitu saya yang masuk beliau bagikan. Takbir. Mudah-mudahan Muhammad Masjid Al-Majid untuk Gaza Palestina takbir. Ibu bapak itu sebelah mana? Ya. Dari Polres ya. Ori ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tadi ada kenang-kenangan untuk KM Bapak Ibu, mau kenang-kenangan kita? Mau kita ingin kenang-kenangan juga mau? Bapak Ibu, ini ada sertifikat bagi kita, kenang-kenangan nanti kasih kita, tempel di rumah, bahwa keluarga kita bagian juga membela, penyumbang materi untuk daripada Gaza Palestina. Bagaimana Ibu Bapak ini ada sertifikat wakaf untuk penghafal Quran dan anak yatim piatu serta wakaf merawat sosial di sana. Bagaimana metodenya ini Bapak, Ibu ya? Metodenya Ibu Bapak, pertama Ibu Bapak cukup Ibu Bapak nanti ijab kabul dengan beliau di depan. Ya, ijab kabul itu bagaimana kita mengijabkan ya dikabulkan oleh beliau. Kita niat untuk mewakafkan sebagian rezeki kita untuk Palestina. Niat itu artinya kita belum bayar. Kita niat sudah dapat pahala. Kalau niat kita ditunaikan, maka akan berlimpah pahala. Kita punya tabungan pahala keseluruhan untuk Gaza. Tapi kalau niat kita tidak kita tunaikan, sudah dapat pahala. Namanya pahala niat. Kita berkata Nabi barang siapa yang punya niat kebaikan sudah dapat pahala. Namanya pahala niat. Pagi hari ini beliau mengajak kita berniat untuk mewakafkan sebagian rezeki kita. Nanti boleh hari ini, besok, lusa, minggu depan, kapan dulu. Kapan Bapak Ibu punya rezeki? Bapak kami cukup titipkan ini dan nanti ada tim yang akan mencatat. Mereka akan titipkan nomor rekening kepada Bapak nanti. Bapak langsung transfer sendiri ke rekening BSI atau rekening Mandiri. Itu ada rekening yang akan dititip oleh tim kami ya. Nanti silakan nanti Bapak tulis nama, tulis nomor handphonenya, wakaf niatnya berapa, niat dulu kita berapa, kemudian kami nomor rekening nanti ya. Ada 3 cara Ibu Bapak. Untuk pertama, boleh langsung ke mustahilnya ke mereka, boleh langsung, yang penting catat nama kepada masyarakat kita. Cara yang kedua, Bapak Ibu transfer sendiri, ambil nomor rekening di sana. Di bawah nomor rekening ada nomor WA. Kirim bukti transfer ke nomor WA, di sana catat, Ustaz, kami dari Masjid Muhajirin, ini bukti transfernya. Sehingga kami kolektif nanti akan sesuai dengan niat kita untuk menghafal Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau Ibu Bapak umpamanya tidak bisa transfer atau sibuk, pagi kami untuk pahala untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak cucu kami. Jadikan keberkahan wakaf ini menjadi mereka penghafal Al-Quran. Ini sudah kita ijab, akan dikabulkan beliau. Bapak cukup mengaminkan saja. Bismillah. Ampunkan dosa dan kesalahan beliau. Amin. Rahmat orang tua mereka dalam kubur. Amin. Masukkan surga kepada orang tua. Berikan keberkahan umur mereka dan keluarga. Berikan keberkahan rezeki mereka. Berikan keberkahan keturunan mereka. Jadikan mereka keturunan Al-Quran. Matikanlah mereka dengan husnul khatimah. Ada salah satu Bang Iko tengah, dia rezeki paling ujung. Ada 3 tempat. 3 tempat. Catat nama Bapak sebagian, sebelah sana belakang.
dengan penyerahan donasi tadi, maka berakhir acara kita. Tentu kita sangat berharap ya berkelanjutan ya partisipasi kita ini, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ya, khususnya infak ini sampai dan Allah terima, dan juga saudara-saudara di Palestina semoga berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman gitu ya, dan semoga Allah menjadikan kita dan mereka sama-sama berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami selaku pembawa acara. Nanti setelah ini kita sesi foto bersama. Jazakumullah khair kepada para masyayikh yang sudah hadir. Semoga Allah berikan keberkahan kepada bapak-bapak semua yang sudah berinfak. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Dari saya mohon dimaafkan segala kekeliruan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimat al-ahya'i wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم شهداءنا وعاف جرحانا وفك أسرانا واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الحرام. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد النبوي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سر الفاتحة.